Pernah nggak sih kalian ngerasa capek? Bukan cuma capek fisik, tapi capek sama semua kebisingan, semua tuntutan, dan perasaan kayak harus terus-terusan lari. Nah, kali ini kita akan coba cari tahu sebuah solusi kuno untuk masalah yang modern banget ini. Gimana caranya menemukan ketenangan di dunia yang rasanya nggak pernah mau diam? Coba deh, kita bayangin bareng-bareng, kita semua ini lagi hidup di dalam sebuah pasar raksasa yang nggak pernah tidur. Selalu ada suara, selalu ada yang nawarin sesuatu, selalu ada tuntutan baru. Dari kecil kita udah diajarin buat terus lari, kejar sukses, kejar ilmu, kejar masa depan. Pertanyaannya, kapan ya terakhir kali kita benar-benar ngerasa boleh berhenti sejenak? Tapi, gimana kalau ternyata ada jalan lain? Di saat semua orang sibuk lari ke arah yang sama, pertanyaannya jadi simpel. Kita berani nggak buat jalan ke arah yang sebaliknya? Justru itulah yang akan kita coba gali lebih dalam hari ini. Oke, mari kita mulai dengan sebuah ide yang mungkin kedengarannya agak aneh, agak terbalik gitu, sebuah paradoks. Gimana kalau ternyata semakin keras kita mengejar sesuatu, hal itu malah jadi semakin jauh dari jangkauan kita? Aneh kan? Ini nih metafora yang pas banget. Coba deh bayangin kalian lagi coba genggam air pakai tangan. Makin kenceng kalian genggam, airnya malah makin cepat keluar dari sela-sela jari kan? Nah, hidup itu katanya kayak gitu juga. Semakin kita berusaha keras buat menganalisis dan mengontrol setiap detiknya, kita malah kehilangan momen buat menjalaninya. Nah, di sini kita bisa lihat paradoksnya lebih jelas lagi. Coba kita pikirin deh, waktu kita baca puluhan buku tentang konsep cinta, apa itu bikin kita jadi merasa lebih mencintai? Atau waktu kita sibuk menganalisis apa aja komponen kebahagiaan, apa kita beneran jadi lebih bahagia saat itu juga? Seringkali, usaha kita buat memahami sesuatu pakai otak malah jadi tembok yang ngehalangin kita buat merasakannya langsung pakai hati. Lao Tzu menantang sebuah ide yang dia sebut sebagai ilusi kebahagiaan. Ini adalah keyakinan yang mungkin udah ditanamkan ke kita semua, bahwa kebahagiaan itu ada di luar sana, nungguin kita setelah kita dapat promosi, dapat barang baru, atau mencapai target berikutnya. Kita jadi terus-terusan ngejar bayangan itu, padahal jangan-jangan semua yang kita butuhkan sebenarnya udah ada di sini, sekarang juga. Jadi, disinilah kita sampai di sebuah persimpangan. Kita bisa terus lari di perlombaan yang gak ada garis finishnya ini, atau kita berani coba sesuatu yang radikal, yaitu berhenti mengejar perasaan senang yang datang dan pergi, dan mulai mencari kedamaian yang menetap di dalam diri. Sekarang, kita masuk ke bagian berikutnya yang mungkin lebih menantang lagi, melepaskan. Kita akan lihat gimana caranya justru dengan melepaskan genggaman kita dari rencana-rencana kaku, dan hasil akhir, kita malah bisa menemukan kebebasan yang sejati. Kalau kita baca kutipan dari Lao Tzu ini, sekilas kedengarannya sedih banget ya, kayak pengakuan orang yang tersesat dan gak punya arah. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam, ini bukan suara orang yang hilang, tapi ini adalah suara orang yang bebas. Bebas dari tekanan harus punya tujuan, dan bebas untuk jadi pengembara tanpa peta. Dan disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, dunia modern menuntut kita punya rencana 5 tahun yang jelas, tujuan yang pasti. Tapi di sisi lain, kebijaksanaan tahu justru mengajak kita buat menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Bukan soal tujuan akhirnya, tapi soal gimana kita menikmati setiap langkah dalam perjalanannya. Supaya lebih kebayang lagi, ada sebuah cerita, Tao klasik, yang bagus banget. Ini cerita tentang seorang petani tua. Kelihatannya sih sederhana, tapi dia paham banget sesuatu yang sangat mendalam tentang aliran kehidupan. Oke, jadi ceritanya begini. Suatu hari, satu-satunya kuda si petani kabur. Tetangganya langsung pada datang. Wah, sial banget nasibmu. Tapi, beberapa hari kemudian, kudanya balik lagi, dan dia nggak sendirian. Dia bawa sekawanan kuda liar. Tiba-tiba, yang tadinya disebut nasib buruk, berubah jadi keberuntungan besar. Dan setiap kali para tetangganya ngasih komentar, mau itu pas dia lagi kelihatannya sial atau pas lagi beruntung, jawaban petani itu selalu sama. Cuma 4 kata simpel. Mungkin ya, mungkin tidak. Dia menolak untuk langsung ngasih label baik atau buruk ke setiap kejadian. Dia cuma mengamati. Ceritanya belum selesai loh. Waktu anaknya coba jinakin salah satu kuda liar, dia jatuh dan kakinya patah. Tentu aja tetangganya datang lagi. Aduh, sial bener. Tapi nggak lama setelah itu, tentara datang ke desa buat merekrut semua anak muda buat ikut perang. Dan karena kakinya patah, anak si petani ini malah selamat. Lagi-lagi nasib buruk justru menyelamatkan hidupnya. Jadi, pelajaran dari petani ini apa? Intinya, kedamaian sejati itu bukan soal kita bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi tentang kita bisa melepaskan kebutuhan buat terus-terusan ngejudge semua hal yang menimpa kita.
Cukup mengalir aja. Oke, setelah semua ini, sekarang kita coba tarik lagi semuanya kembali ke dalam diri kita masing-masing. Karena pada akhirnya, perjalanan ini tuh bukan tentang pergi ke suatu tempat, tapi tentang akhirnya menemukan rumah di dalam diri kita sendiri. Kita semua pasti familiar banget sama pesan-pesan ini kan. Harus terus maju, nggak boleh berhenti, harus kejar hal berikutnya, harus jadi lebih dari sekarang. Keyakinan ini tuh ditanamkan dalam banget, sampai-sampai kita terus lari dan seringnya merasa nggak pernah cukup. Tapi Lao Tzu nawarin sebuah pemikiran yang benar-benar beda. Gimana kalau kebebasan sejati itu bukan tentang jadi juara satu di perlombaan, tapi tentang kita sadar bahwa kita sebetulnya nggak perlu ikut lari dari awal. Banyak dari kita yang takut sendirian, takut sepi. Tapi dalam pandangan ini, kesendirian itu bukan berarti kosong. Justru sebaliknya, kesendirian itu adalah sebuah ruang. Ruang yang kita butuhkan untuk akhirnya bisa mendengar suara hati kita sendiri, tanpa diganggu sama berisiknya dunia luar. Coba deh bayangin, ada sebuah batu di dasar sungai, airnya ngalir deras di atasnya, tapi si batu ini tetap diam di tempatnya, tenang. Dia nggak ngelawan arus, dia cuma ngebiarin air mengalir di sekelilingnya. Mungkin kita juga bisa belajar jadi seperti batu itu di tengah derasnya arus kehidupan kita. Dan pada akhirnya, inilah inti dari semua kebijaksanaan ini. Kedamaian, kebahagiaan, semua hal yang kita kejar mati-matian di luar sana sebenarnya udah ada di sini, di dalam diri kita. Tugas kita itu bukan buat mencari, tapi buat menjadi. Cukup diam supaya kita bisa menyadarinya. Jadi, setelah semua pembahasan ini, pertanyaan terakhirnya bukan buat saya, tapi buat kalian. Di tengah semua hiruk-pikuk ini, siapkah kalian untuk mengambil waktu, walau cuma sebentar, untuk benar-benar diam dan mendengarkan?